Pada masa kini, mobil bertransmisi CVT mulai banyak diluncurkan oleh pabrikan yang dinilai lebih nyaman, irit, dan kencang. Apalagi dengan penggerak roda depannya, mobil CVT terasa lebih senyap, lincah, dan responsif. Beberapa contoh mobil CVT yang sudah beredar adalah New Avanza, New Veloz, New Expander, New BRV, CR-V, X-Trail, dan lainnya. Dengan segala kelebihannya tersebut, apakah bisa dikatakan mobil CVT adalah mobil yang terbaik untuk keluarga di tanah air? Ternyata jawabannya belum tentu guys, karena terdapat persoalan yang ada di mobil CVT yang jika tidak dipahami oleh para penggunanya sesuai kondisi di jalanan tanah air, mobil bertransmisi CVT bisa mendatangkan masalah yang berujung penyesalan. CVT adalah jenis transmisi kendaraan yang memanfaatkan daya gesekan antara dua buah puli dengan sabuk baja yang letaknya berada di dalam blok mesin serta dibungkus oleh oli CVT. Sabuk baja ini dibuat dari ratusan lempengan baja yang dijalin dan diikat menjadi satu kesatuan, sehingga hasil penggabungan ratusan lempeng baja ini menjadikan sabuk baja bisa bergerak lentur, memiliki cengkeraman kuat untuk mendorong puli, dan yang terpenting adalah tahan terhadap panas hasil gesekan antara puli dengan sabuk baja. Dengan adanya transmisi CVT akan tercipta rasio putaran mesin yang halus tanpa adanya hentakan ketika perpindahan gigi, sehingga mobil CVT lebih terasa responsif, senyap, dan irit bahan bakar. Tapi sayangnya nih guys, pada mobil CVT, ketika penggunaan mobil ini dilakukan secara salah di medan jalanan tanah air, sabuk baja pada mobil CVT bisa menjadi mudah pecah, yang kepingan bajanya akan berserakan di bagian blok mesin, dan mesin mobil pun menjadi mati total. Dan yang lebih sulit lagi adalah kerusakan pada transmisi CVT seringkali tidak bisa diperbaiki, sehingga mesin CVT harus diganti satu set yang biayanya bisa mencapai 60 jutaan. Mahal sekali kan guys? Selain akibat cara penggunaan mobil CVT yang salah, ternyata kerusakan transmisi mobil CVT juga dapat disebabkan oleh usia pakai mobil, di mana pada saat mobil memiliki kilometer sekitar 150 ribuan, potensi sabuk baja untuk pecah di tengah jalan sangat tinggi, yang gejala utamanya adalah mobil menjadi tersendat dan bergetar seperti ini guys. Yang disertai adanya suara keras dari bagian blok mesin. Selain itu, kerusakan transmisi CVT juga akan membuat mobil kehilangan daya putaran roda meskipun RPM sudah tinggi, yang jika dipaksakan, semuanya itu akan berujung pada mesin menjadi mati total. Karena adanya persoalan tersebut, itulah sebabnya pada mobil CVT dengan kilometer 100 sampai 150 ribuan, harga jualnya menjadi jauh lebih murah jika dibandingkan mobil bermesin matic konvensional. Dengan memahami hal tersebut, oleh karenanya, bagi pemilik mobil CVT, patuhilah keempat hal ini. Pertama, mobil CVT tidak cocok untuk medan jalanan menanjak, apalagi dengan beban yang berat. Contoh nyatanya pada Veloz ini guys, dengan beban 7 penumpang saja, mobil ini tidak kuat dan berhenti di tanjakan, yang jika terus dipaksakan, transmisi CVT mobil ini pastinya akan segera rusak, termasuk untuk hobi off-road pada mobil X-Trail ini yang sangat tidak disarankan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mobil CVT sejatinya adalah mobil untuk penggunaan di jalanan perkotaan yang rata. Kedua, mobil CVT tidak cocok untuk tujuan balapan yang membutuhkan perpindahan gigi yang cepat dan agresif. Sehingga jika hal ini terus dibiarkan akan berakibat rusaknya sabuk baja dan puli dalam waktu yang singkat. Ketiga, mobil CVT tidak boleh menggunakan oli transmisi secara sembarangan karena untuk dapat melindungi gesekan antara puli dengan sabuk baja secara maksimal, mobil CVT membutuhkan oli khusus transmisi CVT yang harga olinya biasanya lebih mahal dibandingkan oli matic konvensional. Keempat,
Bagi pengguna mobil CVT, sebaiknya segera waspada ketika kilometer mobil CVT-nya sudah mendekati 100 ribuan. Dan bila perlu, sebaiknya lakukan penggantian sabuk baja sebelum sabuk bajanya pecah di tengah jalan. Dengan harga penggantian sabuk baja sekitar 1-2 jutaan dan puli sekitar 2-7 jutaan tergantung merek, tentunya biaya penggantian kedua komponen ini jauh lebih murah jika dibandingkan saat kerusakan sudah terjadi, yang mana jika kerusakannya turut merusak blok mesin, tentunya biaya penggantiannya akan jauh lebih mahal. Berikut puli dua ini